Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channelnya Wong Deso Belajar Bonsai. Alhamdulillah sobat-sobatku ya, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup bebasnya udara segar. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya kehidupan. Dan sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Yang paling terpenting adalah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas, masih diberi kesempatan untuk terus berkarya. Ya, saya doakan mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya dimanapun berada juga terus diberi kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan rutinitasnya, dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, dan mudah-mudahan hasilnya juga terus diberi keberkahan. Amin. Oke sobat, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sharing ya. Kita sharing sambil ngopi teman-teman ya. Kita nikmati dulu kopi hitamnya. Alhamdulillah, dengan segelas kopi akan selalu ada sejuta inspirasi. Oke sobat, pada kesempatan hari ini sharing saya mengenai perawatan bonsai kelapa ya. Yang pertama adalah tentunya teman-teman harus punya bahan. Ini yang paling terpenting. Setelah ada bahan, tentunya ada perawatan, penyayatan, dan program akar ya. Dan di sini saya akan sharing buat teman-teman, khususnya bagi para pemula. Sebenarnya saya juga masih pemula ya. Yang paling terpenting adalah jumlah koleksi bonsai kelapa teman-teman. Itu akan menentukan nasib koleksi bonsai kelapa teman-teman. Paham ya maksud saya? Jadi teman-teman punya jumlah berapa, itu akan sangat berpengaruh dengan proses kedepannya, hidup matinya bonsai teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, sambil sharing, sambil cerita, saya akan coba sambil merawat bakalan bonsai saya yang ini ya. Ini jenis kelapa gading kuning, dan ini saya program mami ya. Ini teman-teman bisa lihat, dan ini batoknya belum saya buang. Kebetulan ini nanti mau saya program mami tapi pakai batok ya, original tapi ya. Sambil sharing akan saya coba menyayat ini. Jadi gini teman-teman ya, yang paling utama adalah jumlah koleksi bonsai kelapa teman-teman. Itu akan menentukan hidup matinya bonsai kelapa teman-teman yang teman-teman miliki. Maksud saya gini, khususnya bagi para pemula seperti saya, kalau teman-teman pun cuman alhamdulillah ya didatangi seekor kupu-kupu, kalau teman-teman punya koleksinya cuman satu atau dua, kemungkinan untuk hidup menurut saya dan menurut pengalaman saya itu sangat kecil. Karena apa? Karena bagi pemula yang benar-benar hobi dengan bonsai kelapa ya, tangan itu akan selalu gatel, pengennya itu nyayat terus ya, pengennya nyayat terus, pengennya megangi terus ya. Kalau orang Jawa bilang itu pengennya itu ngulek-ulek terus. Nah itu loh maksudku ya. Jadi usahakan teman-teman minimal punya koleksi itu satu hari satu ya, minimal satu hari satu. Dan tempo untuk penyayatan itu yang saya lakukan itu 5 hari sekali. Jadi teman-teman bagi yang benar-benar pemula, yang benar-benar hobi dengan bonsai kelapa, usahakan punya bahan itu yang masih pemula ya, minimal 5 ya, minimal 5. Kenapa saya bilang minimal 5? Karena gini ya, ketika hari ini teman-teman nyayat satu ya, otomatis ada 4 yang belum disayat ya, ada 4 yang belum disayat, dan besoknya itu kita nyayat satu lagi, masih ada 3, dan begitu seterusnya. Nah nanti di hari terakhir, di hari ke-6, kelima-limanya sudah kita sayat. Nah yang kita sayat di hari ke-6 itu adalah yang kita sayat di hari pertama, otomatis sudah akan tumbuh lagi pelepah-pelepah seperti ini ya. Nah itu maksud saya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya. Itu menurut pengalaman saya waktu masih benar-benar mulai awal dulu. Jadi saya itu banyak banget kelapa itu yang mati ya. Jadi setiap hari itu saya pegangi, setiap hari itu saya sayati kayak gini. Pengennya kita instan ya, pengennya instan. Jadi tiba-tiba patah, tiba-tiba busuk ya, tiba-tiba dimakan semut, tiba-tiba dimakan ulat. Ya itu karena ya itu tadi, koleksi kita cuman 1-2 tadi. Jadi pengennya itu kita itu tangan itu gatel ya. Jadi itu maksud saya ya. Jadi minimal usahakan punya koleksi 5 ya. Itu kalau pengalaman saya ya, yang sudah saya jalani dulu. Nah ketika teman-teman punya banyak bagus lagi, karena kalau teman-teman punya banyak itu nanti waktu buat menyayat itu
kita itu malah gimana ya, setiap hari itu tangan kita itu nyayat terus itu malah bosen gitu loh. Tapi dalam artian jangan bosen terus dibiarin, enggak, dalam artian bahan yang mau kita sayat besok itu masih ada. Nah maksud saya itu ya, kalau alhamdulillah kalau punya saya ya sudah lumayan ya, teman-teman bisa lihat di layar kaca ini. Ini adalah beberapa koleksi saya yang ini yang sudah benar-benar lumayan jadi ya, tapi masih perawatan juga ya, teman-teman bisa lihat ada beberapa yang berkarakter dan ada beberapa yang original. Justru kalau yang di depan layar kaca teman-teman itu yang ini banyak yang berkarakter ya, yang original masih saya program di belakang, di samping juga ada yang program original ya, teman-teman bisa lihat ya, ini juga masih ada. Ini kalau di belakang sana banyak yang original ya, di samping gubuk saya juga masih ada lumayan, kalau 50 biji ada ya. Jadi alhamdulillah sekarang banyak teman yang sudah mempercayakan ke saya, khususnya di teman-teman komunitas. Jadi banyak yang ngasih kelapa tanpa dengan cuma-cuma ya, karena kebetulan di daerah saya tinggal ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu untuk jenis kelapa itu masih sangat berlimpah ya, masih sangat banyak. Jadi tidak perlu beli ya, sangat banyak sekali ya. Jadi itu ya sharing yang saya sampaikan buat teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang masih pemula seperti saya. Intinya itu tadi ya, minimal punya 5 kalau saya. Jadi tapi terserah teman-teman sih, namanya juga hobi ya. Ya teman-teman paham ya yang saya maksud ya. Karena menurut saya kelapa ini khususnya yang berkarakter, bonsai kelapa ini adalah sebuah karya seni. Menurut saya sebuah karya seni yang sangat unik ya, karena karya seni yang punya kehidupan. Jadi tantangannya itu luar biasa, nggak semau kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar menjiwai dengan bonsai yang kita miliki ini, karena mereka akan mengalami pertumbuhan, mereka akan mengalami perubahan, dan mau nggak mau kita harus mengikuti, nggak semau kita sendiri. Bukan, sekali lagi, bukan seperti patung atau lukisan ya. Kalau patung atau lukisan itu kan sebuah karya seni yang dia benda mati ya, kita cukup merawatnya, cukup membersihin, atau sesekali kita memperbarui warnanya. Kalau bonsai ini tidak ya, jadi dia akan mengalami perubahan kehidupan. Dia juga pengen tumbuh besar, tapi maunya kita diperkerdil ya. Jadi ya harus benar-benar balance apa yang kita mau sama apa yang diinginkan tumbuhan yang kita pelihara itu sendiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, cara membuat bonsai kelapa yang daunnya supaya cepat rimbun tapi tetap bentuk daunnya kerdil ya. Ini 5 hari, biasanya paling lama 5 hari sekali saya lakukan penyayatan seperti ini. Tapi harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati bisa patah ya. Kebetulan ini kemarin saya pernah sayat ekstrim ini ya, pernah saya sayat ekstrim, makanya bonggolnya sudah lumayan tinggi, sudah lumayan gede, dan daunnya juga sudah lumayan kerdil. Setelah sayat ekstrim ini baru saya lakukan penyayatan ini 4 kali ini ya. Kita seruput dulu kopinya sobat ya. Alhamdulillah. Dan saya biasanya habis nyayat ini saya jemur ya, saya kenakan trik matahari dulu kurang lebihnya 15 sampai 20 menit supaya getah-getah bekas sayatan ini nanti kering dulu. Kalau saya menghindari supaya tidak didatangi semut.
dalam melakukan penyayatan teman-teman hati-hati, cukup pakai perasaan, karena kalau sampai mengenai pelepah yang di dalam nanti bisa luka ya, karena kalau luka itu akan mengurangi keindahan. Ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu sharingnya ya. Jadi hasil intisari dari sharing hari ini adalah bisa saya rangkum, bagi kita pecinta bonsai kelapa yang masih pemula, usahakan minimal kita punya 5 bahan kelapa yang kita koleksi ya. Sekali lagi, minimal kita punya 5, karena itu nanti akan menentukan mati hidupnya bonsai kelapa yang kita miliki ya. Itu kalau bagi saya, nggak tahu, karena kita semua itu punya cara dan trik masing-masing ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Intinya, seberapa jumlah kelapa yang kita miliki itu akan menentukan nasib mati hidupnya koleksi bonsai kelapa kita. Oke, cukup segini dulu sharing dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan silahkan teman-teman coba di rumah. Dan sekali lagi, saya selalu berdoa buat teman-teman yang khususnya para pecinta bonsai kelapa, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan rutinitas, dan mudah-mudahan hasilnya juga terus diberi keberkahan ya. Cukup sekian dulu. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam satu hobi, salam bonsai mania.